Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar paket C PKBM Raudatul Ulum. Pada mata pelajaran PPKN hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu otonomi daerah. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai otonomi daerah ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah hal yang melatar belakangi sehingga terbentuklah otonomi daerah tersebut. Nah, negara Indonesia merupakan negara heterogen yang memiliki kebinekaan suku bangsa dan kebudayaan. Maksudnya di sini, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat yang memiliki berbagai suku, kebudayaan, dan keberagaman lainnya. Tentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan dari masing-masing daerah tersebut. Nah, hal inilah yang melahirkan atau hal yang melatar belakangi terbentuknya otonomi daerah. Kemudian, otonomi daerah merupakan upaya melaksanakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 7 poin. Poin pertama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Poin 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, poin 3, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Poin 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian, poin 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat. Poin 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Poin terakhir, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang sistem penyelenggaraan otonomi daerah, maka dapat kita simpulkan bahwa apa itu otonomi daerah? Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya di sini untuk lebih rincinya, otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dapat kita simpulkan juga bahwa tujuan dari pemberian otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta dari masyarakat. Serta, hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian, dapat dilihat di sini perbedaan antara otonomi daerah provinsi dan otonomi daerah kabupaten dan kota. Terdapat perbedaan pada daerah otonom, pembentukan daerah, kemudian Dewan Perwakilan serta kepala pemerintahan daerah yang dipimpin. Untuk selebihnya rinciannya sama.
Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas-asas otonomi daerah terdiri dari yang pertama yaitu asas desentralisasi, merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian, dalam struktur desentralisasi ini, pemerintah tingkat yang paling rendah atau daerah otonom merancang sendiri dan menerapkan kebijakan secara independen atau secara mandiri. Nah, contohnya di sini adalah yaitu pelimpahan wewenang APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, di mana daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan tersebut secara penuh. Kemudian juga contoh lainnya yaitu pemberian hak penuh dalam pemilihan kepala daerah, kemudian peraturan yang dibuat oleh DPRD setempat. Kemudian yang kedua yaitu asas dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal wilayah tertentu, kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan. Nah, contohnya di sini adalah pelayanan pajak di tiap daerah. Jadi, asas dekonsentrasi ini pemerintah pusat hanya memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Contohnya pelayanan pajak ini. Pelayanan pajak seharusnya itu merupakan tugas dari pemerintah pusat. Namun, karena terjadinya berbagai kendala yang terjadi akibat banyaknya wilayah yang harus diatasi atau diatur, maka diberikan pelimpahan kepada pemerintah daerah. Kemudian, asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota. Nah, contohnya adalah misalnya dalam urusan perdagangan, dalam pengelolaan pembangunan perdagangan. Nah, misalnya saja dalam pembangunan pasar. Nah, jalur koordinasinya seperti ini. Menteri menugaskan kepada gubernur atau wali kota atau bupati untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi. Contohnya pembangunan pasar ini. Nah, di mana gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan satuan kerja perangkat daerah, provinsi atau kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana tugas pembantuan di bidang perdagangan ini. Nah, untuk dananya sendiri berasal dari pemerintah pusat. Kemudian, berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas, merupakan penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan besaran jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan. Jadi prinsip akuntabilitas ini merupakan bentuk penanggung jawab penyelenggara dalam otonomi daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip efisiensi, merupakan penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Selanjutnya, prinsip eksternalitas, merupakan penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kemudian yang terakhir,
prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan pahamilah materi yang telah diberikan pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.